Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Dan kali ini kita akan membahas media sosial dan politik. Pada dasarnya, media sosial adalah situs atau layanan daring yang memungkinkan penggunanya tak hanya mengonsumsi, tapi juga berpartisipasi untuk membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format, baik itu teks, gambar, audio, ataupun video. Media sosial termasuk golongan media yang terus menanjak popularitasnya. Sebelumnya kita pahami dulu kategorisasi atau jenis media sosial sebelum kita memasuki dalam komunikasi politiknya dan keterkaitan komunikasi politik dengan media sosial. Tarik ses semongko. Oke. Yang pertama, ketika kita memahami jenis media sosial, ada layanan blog. Layanan blog secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam hal. Penggunanya lazim disebut sebagai narablog atau sekarang disebut blogger. Contohnya bisa menggunakan WordPress, Blogger, dan lain sebagainya. Ketika kita bicara pemasaran, blog digunakan untuk kegiatan konten marketing seperti bisnis blogging, mengedukasi sasaran pasar tentang topik tertentu atau keunggulan produk atau jasa yang ditawarkan, atau memperkuat SEO atau relasi brand dengan topik tertentu. Sementara dalam politik, ia mengedukasi target pemilih atas visi, misi, dan sasaran yang akan ia lakukan, serta menempatkan brand parpol maupun diri pribadi untuk memperkenalkan perbaikan pembangunan yang akan diusung. Nah, layanan blog untuk saat ini mungkin sudah tidak ramai digunakan. Akan tetapi, lebih banyak menggunakan orang membentuk website pribadi. Nah, website pribadi, dia di situ menjelaskan berbagai macam visi misi dan sasaran, kemudian menempatkan brand diri dia serta mengangkat nama partai dia untuk bisa lebih populer, ya. Jadi selain elektabilitas, popularitas juga dia ingin bangun. Dan ketika perbedaan dengan blog dengan web gitu, kalau blog sifatnya itu hanya menempel saja dan sebuah catatan harian saja, kan, tetapi kalau web dia lebih memiliki brand, lebih mengangkat namanya gitu. Itu perbedaan dengan web pribadi, ya. Selanjutnya, layanan jejaring sosial atau social network. Layanan jejaring sosial fokusnya terbangun di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan dengan cara saling add atau connect. Contohnya seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, dan lain sebagainya. Mohon maaf, bukan Twitter, tetapi Facebook, LinkedIn, kemudian Pet, ya, dan lain sebagainya. Untuk pemasaran, jejaring sosial bisa digunakan sebagai content channel yang memuat berbagai bentuk informasi dari brand, mulai dari konten edukasi, penawaran promosi, informasi event, hingga membuat topik diskusi dengan pengguna lain pada channel ini. Nah, untuk politik, layanan jejaring sosial ini amat sangat sering digunakan saat ini dan seperti mengalahkan blog-blog pada umumnya gitu. Karena fungsi jejaring sosial seperti ini sudah memiliki fungsi blog juga. Dan dia mampu menuliskan catatan cukup banyak. Sehingga di situ membangun orang untuk berkomentar. Orang bebas berkomentar apapun sampai sebanyak-banyaknya. Sehingga dia akan bisa mereply sebanyak-banyaknya juga. Gitu. Jadi kemampuan jejaring sosial saat ini, ya, seperti Facebook,
seperti Facebook atau Instagram, dia memiliki kemampuan untuk dia membangun brand, membentuk informasi brand dia, diri dia, kemudian mengedukasi visi misi yang ingin dia sampaikan, kemudian juga mampu mengangkat topik diskusi yang tengah hangat gitu. Kita bisa lihat kasus Anies Baswedan waktu kemarin, seperti dia pada saat dia hanya simple saja pajang foto gitu ya, kemudian pajang foto sedang baca buku, kemudian itu menjadi ramai dibicarakan, ramai menjadi topik baru gitu, topik diskusi baru gitu. Nanti kita bahas itu. Selanjutnya ada layanan blog mikro atau microblogging. Meski kegunaannya serupa, tapi jenis media ini lebih ringkas hingga mempengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat dibandingkan blog. Contohnya adalah Twitter. Kalimatnya hanya sedikit saja disampaikan, kemudian itu di-retweet banyak sekali. Dan yang meretweet juga hanya simple sekali bahasannya, gitu ya. Artinya membalasnya tidak panjang-panjang, menuliskan tidak panjang-panjang. Pada kegiatan pemasaran, microblogging bisa diutamakan sebagai channel untuk berinteraksi dengan cepat kepada audiens yang disasar, hingga berbagi informasi ringkas yang penting diketahui konsumen atau pengguna lain di channel terkait. Contohnya jadi saluran untuk menangani keluhan atau pertanyaan konsumen atau pelanggan. Nah, ini juga bisa dilakukan dalam pemasaran partai politik atau juga menangani keluhan-keluhan terkait permasalahan-permasalahan kota atau permasalahan-permasalahan yang ada dewasa ini. Dan di situ orang bisa langsung bertanya jawab dengan simple, cepat, ringkas, dan padat. Dan semakin ringkas kata-kata, semakin sulit sebenarnya untuk dia bisa memaparkan supaya kalimat itu padat tapi berbobot. Nah, ini menariknya dari microblogging. Selanjutnya, layanan media berbagi atau media sharing. Kalau kita suka menonton YouTube atau mendengar SoundCloud, keduanya tergolong dalam jenis ini. Fokus utamanya memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Contoh lain, di sini ada Instagram, ada YouTube, dan lain-lain. Pemasar bisa menggunakan jenis ini untuk berbagi konten-konten yang kuat secara visual, seperti foto produk, kegiatan brand, sampai konten seperti infografik atau video. Nah, pemasaran juga bisa dilakukan dalam pemasaran politik. Jadi, dia memberikan informasi, konten-konten yang apa disajikan, sehingga orang bisa memahami dia sekarang sedang melakukan apa, kemudian bagaimana dia membuat solusinya, dan bisa juga digunakan untuk sebagai pengemasan citra dia. Nah, ini dan sekarang sedang ramai di baik YouTube ataupun Instagram. Jadi layanan media berbagi ini. Berikutnya layanan forum. Bisa dibilang sebagai jenis media sosial klasik, sudah dikenal sejak lama, dan sekarang contohnya itu ada Kaskus atau Quora. Untuk pemasaran, jenis ini bisa digunakan untuk membangun kredibilitas brand terkait topik tertentu. Misal, brand terlibat dalam diskusi tentang topik yang menggunakan segmen atau kategori brand tersebut dan menunjukkan keahlian atau expertise-nya pada pengguna lain terkait topik tersebut. Layanan forum ini bisa juga dimanfaatkan oleh politisi, tetapi sekarang sudah jarang digunakan untuk PR-nya, bahkan di pemasaran sendiri gitu. Jadi dia menjadi komunitas-komunitas saja sekarang. Akan tetapi yang keuntungannya adalah keuntungan yang hal ini, baik layanan microblogging, layanan media berbagi, layanan forum sekarang sudah terintegrated di dalam satu model media sosial. For example, misalnya di Instagram orang bisa komen juga, bisa membentuk forum juga, kemudian bisa berdiskusi juga, bisa sharing foto. Jadi sekarang sudah media sosial sekarang sudah hampir bisa mengemas 5 layanan ini gitu ya. Kemudian juga
Facebook apalagi gitu ya, semuanya bisa ada di situ, bisa chatting private, bisa membuat komunitas, bisa ada Facebook TV dan lain-lain, bahkan bisa live streaming di situ sekarang. Layanan forum, berikutnya ada layanan kolaborasi. Ini seperti namanya, layanan ini memberi kesempatan penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi konten. Contohnya adalah Wikipedia. Pemasar bisa membangun koneksi dengan para kontributor pada layanan ini untuk menyajikan data dan informasi yang tepat jika menyangkut brand terkait untuk pemasaran. Lalu untuk politik, bisa membangun koneksi dengan para politikus lain atau aktor-aktor politik selain calon legislatif gitu, atau juga tokoh-tokoh partai politik, untuk menyajikan data dan informasi yang tepat menyangkut partainya, menyangkut visinya, maupun juga menyangkut tujuan-tujuan yang akan dilaksanakannya. Dengan media sosial, penggunanya bisa membangun percakapan, bahkan komunitas. Karena media sosial juga mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat yang sama. Media ini juga memudahkan pengelola usaha, organisasi masyarakat, sampai lembaga pemerintah untuk terkoneksi langsung dengan publik. Nah, hal ini dikemukakan oleh tim Grueling bahwa para pengguna media sosial berpotensi menjadi opinion leaders baru yang akan mendapatkan pengikutnya masing-masing. Oleh karenanya, para tokoh politik berupaya untuk masuk ke dalam media sosial dan dia membangun narasi-narasi agar dia bisa menjadi opinion leader di dalamnya, kemudian membangun lagi opinion leader lagi di bawahnya, gitu ya, menarik opinion leader lain di bawahnya. Nah, kenapa hal ini menjadi menarik gitu ya? Orang politikus masuk ke dalam politikus masuk ke dalam dunia internet, karena memang per 2019 kemarin, akhir 2019 atau Desember 2019, total populasi Indonesia itu berjumlah 272 juta. 272,1 juta lengkapnya ya. Dengan orang di perkotaan sejumlah 55%. Artinya yang di pedesaan itu hanya 45%. Berikutnya, mobile phone yang terkoneksi itu mencapai 338,2 juta, yakni 124 populasi. Artinya hampir kalau bisa dikatakan semua orang Indonesia itu punya telepon seluler gitu ya. Kalaupun dia tidak punya, berarti orang Indonesia punya lebih dari satu telepon seluler ya. Kemudian pengguna aktifnya itu mencapai 175 juta ya, 175 juta. Artinya dari total populasi orang Indonesia itu hampir setengahnya, di atas dari setengah, artinya 64% itu pengguna internet. Atau kalau misalnya kita hubungkan dengan pemilik mobile phone gitu ya, itu berarti setengah dari pemilik mobile phone adalah aktif di internet. Kemudian yang aktif di sosial media itu mencapai 160 juta. Artinya kalau dari aktif di internet, kemudian dia aktif sosial media, itu hampir mendekati 90% ya. Jadi kenapa ini menarik? Maka politik juga masuk ke dalam sini karena rata-rata orang Indonesia sudah menggunakan sosial media. Berikut ya, perkembangan digital. Di sini kita bisa lihat akhir tahun 2019 kemarin itu bertambah menjadi 1,1% total populasi Indonesia. Berikutnya, mobile phone yang terkoneksi itu bertambah menjadi 4,6%.
pengguna internet juga bertambah menjadi 17%. Kemudian yang aktif di sosial media juga bertambah 8,1%. Artinya ada 12 juta orang. Kemudian yang aktif yang pengguna internet itu 25 juta orang. Berikut ya, kebiasaan orang Indonesia nih. Kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia pengguna media, menggunakan internet itu hampir 8 jam. Berarti kalau kerja itu 8 jam, 8 jamnya itu dia aktif di internet. Gitu ya. Itu juga menggunakan internet. Kemudian sosial media itu hampir 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit. Artinya kalau dia bekerja 8 jam, 4 jam itu, almost 4 jam, hampir 4 jam itu dia pakai untuk sosial media. Berikutnya 3 jam 4 menit itu menonton televisi, listening to music streaming service. Jadi kalau mendengarkan musik streaming gitu ya, atau fasilitas online itu 1 jam 30 menit. Jadi pengguna sosial media juga mendengarkan musik 1 jam, berarti 2 jamnya dipakai hal yang lain. Kemudian ada using a game console gitu, menggunakan game itu 1 jam 23 menit. Bisa dikatakan dalam 3 jam penggunaan media sosial, 1 jam memainkan musik, 1 jam 30 menit memainkan musik, 1 jam 30 menit itu memainkan game, sisanya main sosial media lainnya. Gitu. Jadi ya habis waktu di situ ya orang Indonesia. Nah, kemudian sosial media yang sering dipakai, yang pertama YouTube, itu merangkak di 88%. Kalau 2015, dari 2015 ke atas, artinya 2015 sebelumnya ya, 2014, kemudian 2013 itu masih didominasi oleh Facebook gitu. Nah, sekarang didominasi oleh YouTube, berikutnya WhatsApp, berikutnya Facebook ya. Ada Instagram, ada Twitter, ada Line, ada FB Messenger, ada LinkedIn, ada Pinterest, ada WeChat, ada Snapchat, ada Skype, ada TikTok, ada Tumblr, ada Reddit, ada Sina Weibo. Nah, ini bisa dikatakan orang Indonesia 88% pakai YouTube, tapi WhatsApp-nya juga aktif, Facebook-nya tetap aktif, Instagram pun aktif, Twitter aktif, Line aktif, Messenger juga aktif. Jadi hampir aktif semuanya gitu, karena 50% pengguna Messenger juga gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin Sina Weibo hanya sebagian persen, 17% orang. TikTok meskipun ramai dibicarakan, tapi tidak semua orang Indonesia ini baru 25% TikTok, artinya masih belum banyak orang yang menggunakan. Yang lain-lainnya mungkin dari usia-usia yang ke atas tidak begitu banyak yang memakai gitu. Jadi TikTok masih di angka 25%, tapi nanti ke depan kita lihat apakah TikTok bisa menyamai YouTube atau minimal menyamai Instagram gitu. Nah, 5 tahun sebelumnya pengguna Facebook dan Twitter di Indonesia menjadi pertimbangan utama tatkala aktor politik memutuskan untuk ikut memanfaatkan kedua media sosial tersebut. Saat ini Instagram, YouTube, bahkan TikTok, saya bold dulu, ini ada sedikit yang ya. Instagram, YouTube, bahkan TikTok menjadi pilihan politisi dalam membangun brand partai maupun pencalonan kepala daerah. Mengapa hal itu menjadi pilihan? Karena tadi melihat perilaku rakyat Indonesia, perilaku masyarakat Indonesia yang gemar main sosial media gitu ya. Dan baik Instagram, YouTube maupun TikTok itu, kalau YouTube dia bisa berbagi sharing informasi melalui video gitu. Kemudian kalau Instagram dia memberikan foto-foto untuk membangun citra dia, image dia. Sementara TikTok itu dia bisa membangun komunikasi secara horizontal. Karena TikTok ini lebih banyak kepada yang main-main gitu ya. Kemudian tidak banyak informasi, tetapi membangun viral gitu ya. Artinya bisa komunikasinya bisa horizontal, bisa sejajar dengan anak-anak muda zaman sekarang. Gitu.
Nah, keputusan para politisi dan pemimpin negara untuk masuk ke media sosial tentu didasarkan pada keyakinan makin pentingnya media sosial sebagai ruang publik strategis bagi pembentukan opini publik. Kehidupan sosial yang senantiasa mengalami perubahan cepat dan kemajuan di bidang teknologi informasi memaksa mereka untuk melakukan berbagai penyesuaian agar tetap dapat terhubung dengan realitas publik sehari-hari. Jadi, mengapa Instagram tadi, YouTube dan juga TikTok sekarang juga dirasuki oleh para tokoh politik, karena memang supaya dia bisa terhubung dengan realitas publik saat ini, gitu ya. Trennya ke arah ini dia mengikuti, trennya ke arah ini dia mengikuti. Bagaimana intinya? Dia bisa menyampaikan pesan-pesan politik gitu ya, sehingga bisa diresapi oleh orang. Itu intinya. Nah, dalam What is Social Media, Anthony Mayfield mendefinisikan media sosial sebagai suatu kelompok jenis baru yang mencakup beberapa karakter berikut. Yang pertama ada partisipasi, kedua ada keterbukaan, yang ketiga ada percakapan, keempat ada komunitas, yang kelima ada saling keterhubungan. Nah, partisipasi, media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik. Sekali lagi, adanya umpan balik dari setiap orang yang tertarik untuk menggunakannya. Tidak ada batasan untuk menjadi bagian dari media sosial. Setiap orang bisa melakukan secara bersama-sama berdasarkan kesadaran masing-masing. Oleh karenanya, ketika ada umpan balik, dia bisa melihat perilaku orang yang disasar tersebut. Gitu. Targetnya apakah like atau dislike, atau itu justru memang walaupun dislike tapi bisa mengangkat sebuah diri dia menjadi top di atasnya untuk bisa popularitasnya naik gitu. Berikutnya keterbukaan. Setiap kata yang dipublikasikan di media sosial berpeluang ditanggapi oleh orang lain karena media sosial bersifat terbuka dan hampir tidak ada penghalang untuk mengaksesnya. Karena itu, pengguna biasanya cenderung tidak suka apabila pada media sosial ada semacam password yang dapat menghambat proses interaksi. Jadi keterbukaan inilah yang menarik gitu ya. Orang bisa bebas mengutarakan apapun, dan ketika keterbukaan ini ditanggapi dengan simple, kemudian ditanggapi dengan tenang, itu membentuk image baru pada tokoh-tokoh politik itu. Selanjutnya ada percakapan. Media konvensional, artinya media yang jadul, bersifat menginformasi hanya satu arah. Sedangkan media sosial lebih kepada percakapan dua arah. Tadi karena ada feedback tadi gitu ya, kemudian bisa ditanggapi lanjutan gitu, dan orang bisa tahu apakah yang mereply itu pertama misalnya orang itu memberikan feedback gitu ya, masyarakat atau orang yang disasar itu memberikan feedback, kemudian di reply atau dijawab gitu, itu orang bisa tahu apakah itu oleh admin, apakah oleh bot, ataukah oleh orang itu sendiri gitu. Kemudian komunitas, media sosial seringkali dimanfaatkan oleh komunitas masyarakat baik terkait pekerjaan, etnis, pendidikan, profesi maupun minat yang sama. Media sosial memberi peluang bagi terbentuknya sebuah komunitas yang dengan cepat dan dapat berkomunikasi secara efektif. Berikutnya saling terhubung. Sifat dari media sosial adalah berjejaring antara satu dan yang lainnya, saling terhubung. Keberhasilan dari media sosial terletak pada link-link yang menghubungkan media sosial dengan berbagai situs antar media sosial dan antar individu. Nah, sebelumnya saya mengangkat tokoh politik dari Pak SBY. SBY dahulu dia memanfaatkan Facebook maupun Twitter gitu ya, untuk menyampaikan informasi-informasi ketika beliau menjabat sebagai presiden gitu ya. Dan saat ini sebelumnya Facebook fanspage-nya itu cukup tinggi gitu ya, cukup diminati, like-nya juga banyak terus gitu, dan citra positifnya itu cukup mengangkat gitu, dan itu melawan kritik-kritik yang sering disampaikan kepada SBY di ranah offline gitu. Di ranah online dia mampu membangun citra yang cukup baik. Setelah tidak lagi menjabat, SBY memanfaatkan media sosial lagi
baik itu Facebook, Twitter, dan yang terbaru sekarang mungkin YouTube gitu ya, sebagai salah satu saluran komunikasi politiknya. Meskipun dia sudah tidak berpolitik pada saat itu, sudah selesai juga dari Partai Demokrat, beliau tetap memanfaatkan media sosial untuk dia membagikan cerita terkait keluarganya, terkait cucunya, dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika beliau diangkat lagi menjadi pimpinan Partai Demokrat pada saat itu, beliau menyampaikan ide-ide atau pikiran-pikiran dan gagasan kepada pemerintah sebagai ketua partai dan sebagai mantan presiden yang pernah membangun negara ini gitu. Jadi melalui YouTube itu beliau sampaikan gagasannya. Berikutnya Pak Jokowi ya. Nah, Pak Jokowi ini sudah barang tentu dikenal dengan presiden yang doyan ngevlog. Bahkan kalau misalnya kita lihat sering vlog bersama cucunya gitu ya, dan simple gitu ya, kadang bersama. Simple itu artinya terkadang menggunakan pakaian yang biasa saja gitu ya, bahkan dengan anaknya adu panco gitu ya, menggunakan sarung saja gitu. Nah, kemudian dengan para pimpinan negara lain gitu ya, Pak Jokowi ngevlog waktu itu dengan Raja Salman, beliau ngevlog. Nah, itu menarik dan itu dilakukan pada saat-saat sebelum pandemi gitu ya. Sekarang mungkin sudah agak menurun aktivitas vloggingnya karena memang pandemi ya. Jadi ini menarik gitu ya, seorang presiden ngevlog dan ini ramai sekali dibicarakan. Berikutnya ada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini sudah saat menjadi wali kota Bandung, beliau cukup viral gitu ya. Dan ini menarik, Kang Emil pada saat jadi wali kota memberi hukuman push up sebanyak 60 kali serta mengepel trotoar kepada masyarakat yang pada saat itu di Jalan Braga warga tersebut merusak taman saat KTT Asia Afrika. Dan Kang Emil gitu, Kang Emil tidak pernah bertemu dengan warga tersebut. Tapi warga tersebut tuh dibully gitu ya, dibully oleh netizen gitu ya, karena wah ini merusak ini segala macam. Sampai akhirnya dia memutuskan, oke, saya terima apa yang harus dilakukan daripada saya dibully gitu. Akhirnya bisa kesampaian ketemu Kang Emil, kemudian dia melakukan push up. Jadi the power of media sosial digunakan untuk bisa menertibkan masyarakat. Nah, itu menarik banget. Dan sekarang beliau sudah menjadi gubernur Jawa Barat. Berikutnya ada Anies Baswedan. Memposting fotonya saat sedang membaca, praktis berbagai macam spekulasi bermunculan dari lawan politik ya. Bahkan tindakan membaca buku itu hendak dipolisikan. Padahal hanya memajang foto saja di Facebook gitu ya, memajang foto lagi baca buku. Itu Facebook. Nah, kita lihat nih contoh Ridwan Kamil ya. Memaafkan, menghukum, mengedukasi di kalimat-kalimat narasi-narasi yang dibangun pada tahun 2015 pada saat itu Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung. 7 warga melakukan tindakan negatif terhadap fasilitas, kemudian menghadap dan minta maaf, kemudian diberikan push up. Nah, kemudian disuruh mengepel dan mau lagi orang itu. Jadi ini menarik gitu. Kemudian ini Anies Baswedan hanya mengatakan selamat pagi semua, selamat menikmati minggu pagi, dan itu sedang membaca pakai sarung, pakai baju putih, dan ini menarik nih gitu. Dengan bacaan bukunya adalah How Democracies Die gitu, How Democracies Die. Nah, ini menarik, langsung ramai dibicarakan, langsung ada pro kontra, tiba-tiba mau dipolisikan dan segala macam. Hanya dengan satu gambar itu langsung ramai. Gitu ya. Berikutnya, kalau kita bicara hal tersebut tadi baik Pak SBY, baik Jokowi, baik Kang Emil, kemudian ada Anies Baswedan, itu sedang membangun citra politik gitu ya. Nah, kalau kita bahas citra politik, itu dirumuskan sebagai gambaran mengenai politik yang memiliki makna, meskipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik. Nah, citra politik tersusun melalui kepercayaan, nilai, dan harapan dalam bentuk pendapat pribadi yang kemudian berkembang menjadi pendapat umum. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi yang diterima seseorang. Terdapat 4 komponen pembentuk citra, antara lain adalah persepsi. Yang pertama, persepsi itu adalah hasil pengamatan terhadap lingkungan.
yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan dengan kata lain. Berikutnya, kognisi. Kognisi ini adalah keyakinan dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini akan timbul apabila individu diberikan informasi yang cukup, gitu ya. Jadi kognisi ini adalah pengetahuan kita kemudian membangkitkan stimulus atau keyakinan, tuh ya. Membangkitkan keyakinan karena distimulus dari informasi-informasi yang cukup untuk mempengaruhi perkembangan kognisinya. Berikutnya ada motivasi. Motivasi menggerakkan respon seperti yang diinginkan oleh pemberi rangsangan. Artinya motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Berikutnya yang terakhir ada sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak. Sekali lagi, kecenderungan untuk bertindak. Baik itu bertindak maupun berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, sekali lagi, sikap bukan perilaku ataupun tindakan, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku. Ya, dengan perilaku, kecenderungan untuk berperilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Gitu ya. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas bagaimana media sosial dan bagaimana tokoh-tokoh politik memerankan media sosial itu, kemudian pembangunan citra, otomatis ada opini netizen. Nah, opini netizen dapat dikatakan mempunyai daya yang sama dengan opini publik. Saya mungkin tidak akan menjelaskan apa itu netizen karena Anda lebih paham. Net itu dari jejaring, kemudian netizen itu dari kata citizen. Jadi warga jejaring atau warga yang terkoneksi internet. Nah, melalui pengakumulasian opini di dunia maya, kita mengenal istilah trending topic dan penggunaan hashtag. Nah, hashtag ini mampu tapi mengorkestrasi orang. Orkestrasi. Jadi ketika kita berikan hashtag, orang akan ikutan, ya. Orang akan ikutan. Jadi kayak kemarin hashtag 2019 ganti presiden itu ramai untuk dibicarakan, menjadi trending topik gitu. Dan ketika itu ramai, diorkestrasi mampu memobilisasi orang. Nah, ini ya yang menarik. Nah, hashtag tersebut saya kasih gambaran nih, help free Prita gitu ya. Koin untuk Prita. Ini koin untuk Prita pada saat itu tahun 2000. Saya agak lupa. Tapi itu orang ramai-ramai sampai tukang ngamen segala macam memberikan koin untuk Prita. Prita pada saat itu bermasalah dengan salah satu rumah sakit gitu ya di daerah kawasan Tangerang Selatan gitu. Di mana dia tidak diduga Prita tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya karena tidak cukup dana gitu ya kalau tidak salah. Gitu. Berikutnya Save KPK. Nah, ini Save KPK, bagaimana orang-orang pada saat itu berharap KPK tetap menjalankan kredibilitasnya karena pada saat itu tokoh-tokoh atau pimpinan-pimpinan KPK dipermasalahkan gitu ya, kemudian hendak dibui. Selanjutnya, nah ini yang terbaru ada Save Komodo gitu ya, di mana akan ada proyek pembangunan dalam konservasi Taman Nasional Komodo untuk dibangun yang ramai dibicarakan itu seperti Taman Jurassic Park gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Sampai sekarang Save Komodo tetap ramai. Nah, sekarang kalau kita bicara tipe netizen, apakah Anda bagian dari itu tipe netizen zaman now? Ada si filsu, ada si tukang kompor, ada si gampang kepancing, ada si OT, ada si fanatik konspirasi, ada si sederhana. Ini saya ambil dari pintarpolitik.com ya. Kita bahas satu persatu. Si filsu, tipe netizen ini orang yang niat memberikan komentar memakai kata-kata bijak, kayak filsuf mungkin ya. Seperti menggunakan quotes. Tipe ini biasanya para mahasiswa. Tukang kompor, netizen ini tentunya tukang manas-manasi keadaan. Kebanyakan dari mereka adalah workers media yang bertugas untuk spamming. Wah, menarik nih. Berikutnya, si gampang kepancing, tipe netizen ini adalah orang yang gampang termakan isu,
Netizen ini biasanya banyak di Facebook atau forum politik kaskus. Berikutnya ada COOT. OT yang dimaksud adalah out of topic, punya ciri khas menuliskan komentar yang tidak nyambung dan ujung-ujungnya dibully netizen. Berikutnya si fanatik konspirasi. Netizen tipe ini yang paling dahsyat, mereka lah yang menghabiskan sebagian hidupnya menelaah kebenaran dan fakta tentang konspirasi. Selanjutnya ada si sederhana. Netizen tipe ini adalah yang paling simpel, mereka cenderung biasa-biasa saja dan hanya berkomentar seperlunya. Nah, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi perlu juga diimbangi dengan penerapan etika. Oleh karenanya nanti kita akan membahas tentang etika politik, etika media sosial ya, etika media sosial dan politik gitu ya. Nah, peran media sosial tak bisa dihindari lagi menjadi pertanda perlunya suatu perubahan dalam pola-pola penyampaian pesan politik bagi masyarakat. Media sosial juga bebas dari intervensi dan penggunanya bisa berinteraksi tanpa batas dan merasa lebih dekat satu sama lain. Akan tetapi ada kasus-kasus yang muncul. Yang pertama, munculnya kejahatan elektoral. Berikutnya ada munculnya buzzer politik. Nah, ini kejahatan elektoral dan buzzer politik. Isu-isu yang sering diramaikan, pertama ada ujaran kebencian. Berikutnya ada hoax atau berita bohong. Yang ketiga adalah ras dan agama. Yang terakhir adalah penyelenggaraan pemilu. Nah, ujaran kebencian ini yang dimaksud adalah bukan membuat orang itu membenci dia, bukan hal itu, tetapi misalnya kalimat-kalimat yang sudah dahulunya itu punya sejarah gitu, punya sejarah kelam di mana itu membentuk atau melemahkan orang tersebut gitu ya. Membentuk orang tersebut, kayak dulu kalau kita ngomong dasar negro gitu. Nah, itu negro itu adalah seperti pengklasifikasian orang kulit hitam dengan orang kulit putih, di mana orang kulit hitam itu adalah kelas bawah dan kelas bawah itu harus patuh terhadap kelas putih gitu yang segala macam. Dari halal itu membangun ujaran kebencian. Nah, itu hal-hal tersebut yang dimaksud dalam ujaran kebencian. Sekarang istilah ujaran kebencian malah menjadi berbeda gitu ya. Berikutnya ada berita bohong gitu ya. Berita bohong ini adalah berita bukan sesuai faktanya gitu ya. Nah, ini bedakan dengan opini gitu ya. Orang membangun opini itu dia mencermati dan memiliki argumentasi berdasarkan data dan fakta. Jadi bukan menyampaikan kebohongan, ini berbeda. Jadi dia menelaah, kemudian mencoba menghubungkan itu berdasarkan telaahannya, memiliki argumentasi data yang kuat, kemudian menyampaikan itu. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada kalau kita bicara argumentasi gitu ya. Nah, ini terkadang itu langsung disebut berita bohong. Gitu. Berikutnya ada ras dan agama. Ya, ini udah jelas ya kalau ras dan agama, dan di Indonesia ini ramai banget kalau ngomongin ras agama gitu ya. Terakhir adalah isu-isu dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu curang, pemilu kotor, pemilu nggak beradab dan segala macam. Nah, ini tinggi banget dalam hal ini nih. Nah, tukang fitnah, aktivis, buzzer, plat merah, buzzer. Sekarang kita mengenal buzzer ya. Ragam buzzer, pertama ada buzzer produk, ada buzzer kasus hukum, ada buzzer bisnis, ada buzzer politik, buzzer produk, mempromosikan produk, buzzer hukum, kasus hukum menggiring opini publik soal perkara yang sedang ramai, buzzer bisnis mempromosikan usaha atau bisnis, ada buzzer politik, dia menggiring isu ya, menggiring isu. Tadi kita lihat isu-isu di dalam politik tuh ya, tadi 4 poin itu tidak jauh gitu ya. Kemudian kalau kita bilang buzzer ini, buzzer bisnis, apakah ini good atau tidak? Ada yang sifatnya menjadi buzz itu kan membuat ramai gitu ya, dia memberikan informasi kemudian membuat ramai. Inilah agen-agen atau konsultan gitu ya yang berfungsi untuk mempromosikan gitu. Jadi sebenarnya positif gitu. Tapi bisa negatif kalau untuk melawan kalau ada persaingan bisnis tertentu gitu ya. Kalau itu beda lagi. Tapi intinya buzzer ya memang dia membentuk untuk bisa meramaikan dan menggiring isu tersebut gitu ya. Cara kerja buzzer membuat ribuan akun palsu media sosial.
menyebar ulang informasi yang ingin digiring, mengomentari akun utama yang mengunggah informasi yang ingin digiring, gitu ya. Nah, ini banyak sekali sekarang kita dapatkan buzzer-buzzer, terutama buzzer politik. Nah, organisasi buzzer ada yang kurang dari 10 orang, ada yang tim besar 50 sampai 100 orang. Tarif buzzer 50 sampai 100 juta dibagi sesuai dengan jumlah tim dan beban kerja. Nah, ini sumber dari Detik Finance, ya. Berikutnya, yang menarik dari ini adalah ketika ada buzzer, ada hal-hal yang membangun ujaran kebencian, hoax dan segala macam, respon perusahaan platform media hanya flat saja gitu ya. Karena dia mengklaim telah memiliki serta menerapkan syarat dan ketentuan yang ketat tentang jenis dan kualifikasi informasi yang dapat disebarkan. Berikutnya, platform media juga sosial menghormati kebebasan pendapat dan ekspresi. Nah, ini yang jadi masalah. Karena dia sifatnya bukan offline tapi online, jadi kalau misalnya you nggak terkoneksi dengan ini, sebenarnya nggak dapat informasi itu bahasa simpelnya mereka gitu. Jadi klaim-klaim ini dia sudah bilang secara ketat dulu kualifikasi informasi dan segala macamnya, tapi sebenarnya mereka kalau Anda baca, Anda bisa dengarkan tadi permasalahan di mata kuliah saya yang teknologi media gitu ya, membahas bagaimana kalau sebenarnya isu-isu baik isu terkait ekonomi ataupun politik itu sebenarnya dijadikan data kemudian dan seperti terjadi pembiaran untuk ramai gitu. Memang dibentuk untuk itu gitu ya. Dan kata kuncinya itu berlindung dari ini, platform media sosial menghormati kebebasan pendapat dan ekspresi, itu dia. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.